Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa sekalian, siswa SMP Negeri 1 Sepiring. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan bisa melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar mengikuti pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Sepiring. Dan setiap hari tidak pernah absen, harapannya selalu mengikuti. Dalam kesempatan kali ini, Pak Yadi akan menyampaikan kelanjutan materi kemarin, yaitu tentang unit 8, elemen pemanfaatan gerak pembelajaran kebugaran jasmani untuk kesehatan, subunit 8.1, aktivitas kebugaran untuk kesehatan. Kelas 7 merupakan kurikulum sekolah penggerak khususnya Mapel PJOK SMP Negeri 1 Sepiring. Tampilan ini jangan lupa kalian untuk like, subscribe, and bunyikan lonceng untuk tampilan video pembelajaran berikutnya. Bagi yang sudah, terima kasih sebagai penyemangat Pak Yadi untuk selalu berkarya. Oke? Adapun tujuan pembelajaran dalam kesempatan kali ini ada 6. Yang pertama, kalian memahami aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan sesuai dengan potensi peserta didik. Yang selanjutnya, kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis prosedur, serta mempraktekkan aktivitas gerak daya tahan aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas otot, dan komposisi tubuh sesuai dengan potensi peserta didik. Sehingga harapannya peserta didik dapat menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sebelum pembelajaran kita bersama mulai, Pak Yadi akan menanyakan terkait dengan asesmen kognitif yang terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan. Apa saja itu? 1. Coba, sudah ada yang menjawab soal? Apa yang dimaksud dengan aktivitas kebugaran jasmani? 2. Sebutkan unsur-unsur komponen kebugaran terkait dengan kesehatan. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk aktivitas kebugaran jasmani? Ini merupakan tugas pertemuan pertama melalui Google Classroom. Oke, terima kasih yang sudah ngirim dan mengumpulkan. Bagi yang belum, tetap Pak Yadi tunggu sampai dengan kalian mempunyai nilai dan hak dalam mengikuti pembelajaran. 2 materi ini, permainan voli dan kebugaran, masuk dalam materi PTS atau penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan di pertengahan bulan September. Untuk itu, selalu belajar, dan belajar. Untuk lebih mendalami, coba masih ingatkah kapan terakhir kalian melakukan aktivitas kebugaran jasmani? Tentu kalian dapat membayangkan. Kapan sih? Nah, aktivitas berupa kegiatan sehari-hari seperti kalian berjalan, bersepeda, ataupun bermain. Nah, setiap aktivitas ini antara satu orang dengan yang lain tentunya berbeda-beda sesuai dengan kegiatan keseharian. Sehingga sangat berpengaruh sekali dengan tingkat kebugaran jasmani. Ya, betul ya. Sekali lagi apa? Berpengaruh pada tingkat kebugaran jasmani. Oke, 100 bagi yang bisa menjawab. Untuk lebih jelasnya, apa saja sih bentuk-bentuk latihan kebugaran serta cara melakukannya, silakan saksikan video berikut ini. Sekarang, kamu akan melakukan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Cermatilah informasi berikut dengan teliti. Latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan kekuatan otot lengan.
Pull up dan push up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Yang kedua, latihan kekuatan otot perut. Sit up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Yang ketiga, loncat tegak dan lompat ke depan atau ke belakang. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Yang keempat, lari cepat atau sprint. Sprint bertujuan untuk meningkatkan kecepatan. Yang kelima, lari jarak sedang. Lari jarak sedang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Push up dan sit up adalah gerakan yang cukup berat. Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan gerakan push up dan sit up bagi siswa laki-laki dan perempuan. Berikut adalah variasi gerakan sit up dan push up untuk putri. Dan ini adalah bentuk gerakan sit up dan push up untuk putra. Berdoalah dahulu sebelum memulai kegiatan. Lakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti untuk menghindari cedera. Selamat mencoba. Nah, sudah jelas ya. Kalian sudah melihat video, pembelajaran akan semakin jelas dan kalian dapat menerapkan secara mandiri di rumah. Nah, mari kita belajar bersama. Aktivitas kebugaran jasmani. Saya dapatkan dari salah satu referensi bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga masih tetap memiliki cukup energi untuk melakukan kesenangan atau hobi pada waktu senggang, melakukan kegiatan yang sifatnya merupakan tuntutan yang tidak terduga atau mendadak. Unsur-unsur komponen kebugaran terkait kesehatan. 1. Daya tahan aerobik. Yang kedua, kekuatan otot. Yang ketiga, daya tahan otot. Yang keempat, fleksibilitas otot. Dan yang terakhir, komposisi tubuh. Nah, setelah memahami bentuk-bentuk aktivitas, sekarang bagaimana gerakannya sebagai berikut. 1. Daya tahan aerobik. Contohnya lari jogging atau bersepeda. Ini dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pagi ataupun sore hari. Yang kedua, kekuatan otot. Push up, sit up, dan back up. Bagi perempuan dan laki-laki, dalam melakukan sit up dan back up, push up berbeda sesuai dengan penjelasan tadi. Untuk putra, sit up tumpuannya adalah tangan diletakkan di belakang kepala. Namun untuk putri, tangan lurus sejajar tubuh. Untuk push up, putra tumpuannya ujung kaki dan telapak tangan. Kalau putri, lutut dan telapak tangan. Gerakan yang ketiga, daya tahan otot, yaitu gerakan naik turun bangku. Ya, secara bergantian. Karena ini semakin lama akan muncul daya tahan otot. Yang berikutnya yaitu fleksibilitas otot. Salah satunya yaitu gerakan cium lutut. Merupakan kelenturan kaki dan punggung. Yang kelima, komposisi tubuh. Ini tidak kalah pentingnya. Kalian di rumah bisa mengukur berat badan, satuan kilogram, dan tinggi badan, satuan meter. Untuk itu, selain mengukur indeks massa tubuh, kalian bisa mengetahui atau praktek secara mandiri kekuatan daya tahan, kekuatan otot, dan fleksibilitas. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Contohnya ini ya, orang berlari dalam tempo waktu jarak sedang ataupun jarak jauh yang waktunya lebih dari 2 menit karena membutuhkan oksigen untuk aktivitas sebagai sumber energi. Yang kedua, kekuatan otot lengan ada pull up ataupun push up. Yang ketiga, latihan otot perut. Sudah jelas ya? Tentunya kalian bisa melakukan secara berpasangan. Yang berikutnya latihan fleksibilitas otot. Ada cium lutut,
ada gerakan kayang ataupun kelenturan pinggang sambil kedua kaki membuka ataupun sila. Nah, coba kita bersama-sama mengukur komposisi tubuh. Salah satu persiapannya adalah silahkan mengukur berat badan dan tinggi badan. Rumus indeksnya yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Silahkan bisa diukur, ini sebagai contoh. Berat badan 93, tinggi badan 1,73 meter. Maka kalau dikalikan 1,73 ketemu 2,9929. Maka hasilnya adalah berat badan 93 dibagi 2,9929 ketemu hasil 31,07354. Bisa dilihat pada tabel dalam internet ataupun yang lainnya. Berikut kalian untuk praktek yang kedua tentang keterampilan unjuk kerja instrumen pengamatan dalam penilaian proses. Yang pertama, lakukanlah gerakan push up. Ada urian 4, jika benar masing-masing dinilai 1. Ingat, push up ini jika kalian sudah berhenti, berarti berhenti di situ. Biasanya dalam 1 menit dapat berapa kali melakukan push up. Yang kedua sit up. Ada 3. Yang pertama, tungkai ditekuk 90 derajat, badan lurus. C. Lengan ditekuk di belakang kepala dengan jari tangan saling mengait. Untuk putra, putri, kedua lengan memegang lutut arah sejajar dengan badan. Kemudian yang terakhir ini gantung siku. Ini adalah latihan sebagai tambahan. Namun dalam kesempatan kali ini Pak Yadi mengharuskan kalian hanya latihan yang 1 dan yang kedua. Tugas pertemuan 2, aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan. Praktekkan di rumah masing-masing. Silakan hasil ditulis di buku tugas dan foto dan kirim lewat Google Classroom. Terkait tadi, gerakan push up dan sit up selama 1 menit. Hasilnya nanti berapa? Tentu sudah jelas ya. Bila kurang jelas, silakan bisa ditanyakan di grup WA ataupun obrolan di Google Classroom. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa belajar untuk meraih cita-cita di masa depan. Salam PJOK. Apa tentunya salamnya? Sehat, semangat, bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.